Banyak sekali YouTuber yang memiliki keluhan, mulai dari channelnya sepi penonton, hingga masalah channelnya ditolak monetisasi. Nah, kenapa bisa ditolak monetisasi? Ini karena kurang memahami aturan kebijakan monetisasi. Jadi video ini sangat penting buat teman-teman yang belum monetisasi dan kepengen monetisasi. Biasanya, channel ditolak monetisasi itu karena 3 hal. Yang pertama itu karena konten berulang, konten yang mirip-mirip gitu ya, sehingga penonton itu sulit membedakan antara konten kita yang satu dengan konten kita yang lainnya. Lalu alasan kedua, penolakan monetisasi itu karena konten yang digunakan ulang. Biasanya konten yang digunakan ulang ini menggunakan konten orang lain yang sudah ada di YouTube, bisa dibilang ini re-upload gitu. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang re-upload. Kemudian alasan yang ketiga, penolakan monetisasi itu karena kita melanggar kebijakan monetisasi. Nah, tentang kebijakan monetisasi ini yang teman-teman mungkin banyak yang belum tahu. Jadi dalam video ini saya akan coba jelaskan beberapa jenis channel yang akan ditolak monetisasi. Yang pertama, kita upload video game yang tidak ada narasinya ataupun tidak ada wajahnya. Jadi kalau kita membuat video, misalkan main game, hanya modal rekam layar, kemudian langsung kita upload, maka itu bisa saja kita ditolak monetisasi. Kenapa? Karena itu akan dianggap re-upload karena tidak ada narasi ataupun suara kita di dalam kita main game itu. Apalagi tidak ada wajahnya. Jadi buat teman-teman yang upload konten game, usahakan teman-teman tetap rekam layarnya tapi ada narasi atau suaranya. Kalau bisa tampilin juga wajahnya. Itu akan lebih bagus lagi. Karena kalau konten game yang hanya modal rekam layar, kemudian kita masukkan ke aplikasi editing, habis itu kita upload, maka itu bisa saja dianggap re-upload. Karena tidak ada identitas videonya. Tapi kalau kita buat konten game yang editannya maksimal, di situ ada suara kita, di situ kita berikan narasi yang seru, ditambah lagi ada wajah kita, maka peluang untuk diterima monetisasi itu akan semakin besar karena ada identitas videonya. Yang kedua, kita membuat konten, tapi konten yang kita buat tadi kita dapatkan dari website. Walaupun itu website yang free copyright, lisensinya gratis untuk digunakan kembali, ini juga akan ditolak monetisasi. Kenapa ditolak monetisasi? Padahal kan websitenya free copyright. Coba teman-teman pikir, tanpa teman-teman sadari, video klip atau mungkin potongan-potongan video yang teman-teman dapatkan dari website itu juga diupload oleh orang lain. Jadi banyak sekali orang yang mengambil dari website itu, kemudian mereka upload juga di channel YouTube mereka. Banyak YouTuber-YouTuber yang menguploadnya. Jadi akan terjadi kesamaan sistem, sehingga teman-teman akan ditolak monetisasi dengan alasan konten yang digunakan ulang. Kalau kita sekedar upload, ya memang masih aman-aman saja, tidak ada kena copyright, tapi ketika kita nanti mengajukan monetisasi, nah disinilah ada aturan yang namanya kebijakan monetisasi. Secara upload sih aman, tapi kalau sudah pengajuan monetisasi ini akan beresiko, kemungkinan besar akan ditolak monetisasi. Yang ketiga adalah konten re-upload. Ini sudah sangat jelas, jadi tidak perlu kita bahas panjang lebar. Konten re-upload itu konten yang kita comot video orang lain tanpa izin, kemudian kita edit-edit sedikit, lalu kita upload lagi. Itu namanya re-upload. Ini juga sangat berisiko untuk ditolak monetisasi. Contohnya misal konten-konten artis, kita ambil, ada video artis itu kita ambil, kemudian kita upload lagi. Itu akan ditolak monetisasi karena konten digunakan ulang. Lalu yang keempat,
ini adalah jenis konten kompilasi. Kompilasi ini hampir sama dengan reupload, sama-sama reupload, tapi bedanya kalau kompilasi ini kita comot-comot beberapa video. Beberapa video kita comot, kita jadikan satu. Nah, ini namanya kompilasi. Misalkan kita download dari website gratis, kita ambil, kita gabungin sama video yang seru dari Instagram. Atau mungkin kita ambil lagi dari Facebook, kita ambil, kita gabung-gabungin, lalu kita edit, kemudian kita upload. Nah, itu namanya kompilasi. Kalau saat kita upload tidak kena copyright, itu hal biasa. Tapi nanti pas mau mengajukan monetisasi, biasanya akan ditolak karena konten yang digunakan ulang. Dan yang kelima ini misalkan kita buat konten dari acara TV. Itu juga akan ditolak monetisasi. Misalkan acara TV kita rekam, nah itu kemungkinan akan ditolak. Lalu yang keenam itu konten berita. Misalkan nih kita cuman modal rekam layar, kemudian kita membacakan sebuah website, di situ ada teks berita, kita bacakan, nah itu juga akan ditolak monetisasi. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Selanjutnya adalah konten yang terlalu banyak kena klaim hak cipta. Misalkan nih konten kita itu udah ada 200-an video, dan dari 200 video ini rata-rata konten kita kena klaim hak cipta semuanya. Maka itu akan ditolak monetisasi. Kalau kena klaim hak ciptanya cuma 1-2 video, itu biasanya masih aman, nggak masalah. Biasanya masih diterima monetisasinya. Walaupun nanti setelah monetisasi untuk pendapatannya biasanya akan bagi hasil. Tapi kalau untuk konten teman-teman sudah terlalu banyak kena klaim hak cipta, nah ini akan sangat berpotensi ditolak monetisasi. Kemudian jenis konten yang slideshow. Contohnya kayak konten dari kumpulan gambar-gambar. Kadang ada nih kita dari screenshot, kita ambil misalkan 10 gambar, terus kita gabung-gabungin menjadi sebuah video tanpa kita beri narasi, tanpa kita berikan nilai edukasi yang lebih. Itu akan ditolak monetisasi. Misalkan kita buat gabungan dari gambar-gambar screenshot, kemudian kita kasih background gitu aja, nah itu yang biasanya ditolak monetisasinya. Jadi deteksi YouTube sekarang ini semakin ketat ya teman-teman. Bahkan untuk kita yang lagi ngevlog aja, ketika kedengeran ada suara anak nangis, itu juga bisa terdeteksi sebagai konten kekerasan. Padahal itu cuma suara anak nangis. Itulah ketatnya deteksi YouTube saat ini. Jadi pastikan teman-teman buat konten yang punya nilai untuk penonton. Sekaligus konten itu memang benar-benar original. Jangan ada karya orang lain supaya peluang diterima monetisasi itu terbuka lebar. Buat teman-teman yang channelnya masih baru ataupun sedang berjuang untuk monetisasi, coba diperhatikan lagi beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Jangan sampai teman-teman buat konten tapi ujung-ujungnya ditolak monetisasi. Kan sayang sekali, itu udah capek malah ditolak. Jadi jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada info menarik, siapa tahu berguna bagi teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan berikan komentar. Atau mau curhat di kolom komentar juga boleh. Tetap semangat, tetap berkarya, dan sampai jumpa di video berikutnya.